Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, apa kabar hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, alhamdulillah terlihat bersemangat ya. Mudah-mudahan sukses dalam menjalani hari-hari sampai nanti pulang kerja. Bapak, kebetulan kami ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, apakah ada suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya? Jika ada, mohon berkenan diceritakan kepada kami serta cara penyelesaian dari masalah tersebut. Jadi manapun kegiatan menjadi seorang pemimpin pasti akan selalu dihadapkan kepada permasalahan ya, antara lain mungkin kaitannya dengan pengambilan keputusan berkenan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan juga cepat bisa diambil keputusan-keputusannya. Selanjutnya begini Pak, di modul yang kami pelajari ada dua jenis permasalahan ya, ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ya, dan mana saja merupakan masalah yang merupakan dilema etika dan apa saja yang merupakan bujukan moral? Ya. Baik, kaitannya dengan masalah dilema etika, ada beberapa kasus, contohnya ya kita nggak mengeluarkan sih bahasanya ya, tapi memutasi siswa yang mungkin untuk di sekolah kita sudah merasa nggak cocok atau bagaimana sehingga harus ke sekolah yang lebih cocok untuk dia ya, karena kasus-kasus yang sudah kategorinya udah pelanggaran hukum untuk anak-anak kita, tapi kan memang hukum tata tertib atau aturan dari Dinas Pendidikan kita tidak boleh mengeluarkan siswa. Makanya kita ambil solusinya supaya juga siswa tetap sekolah dan memang saran atau arahan dari kepala dinas juga tidak mengeluarkan tapi memindahkan. Jadi kita ikuti situasi itu. Jadi intinya itu aja. Ya, diibaratkan untuk mengambil keputusan tersebut ada dilema ya Pak ya, untuk kebaikan bersama, juga ada untuk jangka panjangnya agar anak ini tetap bisa bersekolah tapi di tempat yang cocok untuk dia. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya ya Pak, dari yang kasus tadi Bapak dilema etika, ada nggak sih Pak langkah-langkah atau mungkin strategi apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut Pak? Ya, berkenaan dengan kasus anak, kasus siswa, kita harus memilah dulu ya beberapa kasus-kasus yang terjadi. Jadi sepanjang kasusnya masih bisa sebatas pelanggaran-pelanggaran administrasi sekolah, mungkin kita anggap masih kasus ringan, bisa kita pembinaan internal ya. Kemudian kasus yang kedua mungkin kalau sudah kepada ranah hukum, ada penyimpangan-penyimpangan yang ya boleh dikatakan sudah masuk tindak kriminal, ya barangkali kita perlu langkah-langkah serius terhadap pembinaan ini, karena memberikan arahan yang lebih baik kepada orang tua sehingga orang tua juga paham bagaimana anaknya belajar, sehingga orang tua juga akhirnya mau untuk seperti itu. Dan kita juga tetap komunikasi dengan instansi yang dimaksud sehingga pembinaannya juga tidak putus setelah keluar, itu yang terbaik seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Yang pertama, tidak memandang sebuah permasalahan itu adalah sebuah hal yang kalau bagi siswa ini ada masalah adalah akhir dari kegiatan dia, tidak. Jadi kita perlu memberikan tekanan-tekanan kepada anak-anak. Nih, kalau sampai terjadi kasus ini jadikan sebagai pembelajaran dan kemudian sebagai ya berarti start awal lagi, bukan berarti setelah ada kasus kalian berakhir, tidak. Menurut Bapak dari kasus yang tadi Bapak sampaikan, ada nggak sih Pak tantangan tersendiri dalam pengambilan keputusan tersebut? Dinas Pendidikan membatasi kita bahwa anak tidak boleh drop out, ya, anak tidak boleh tidak sekolah, dan ini adalah program utama dari Pemda DKI bahwa anak usia sekolah yang tidak sekolah itu yang memang cukup berat, karena pada praktek di lapangan itu kan banyak kasus-kasus yang menyeret siswa-siswa ini kepada tataran
harusnya pada saat sekolah di sekolah, tapi salah satunya adalah ada faktor X yang akhirnya dia membuat dia malas sekolah, itu yang susah. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ini, Pak? Kemudian misalnya jika ada kasus, apakah Bapak menyelesaikannya langsung saat itu atau memiliki jadwal tertentu gitu dalam penyelesaiannya, Pak? Ya, baik. Kaitannya dengan kasus yang saya sampaikan, mutasi siswa bermasalah, tentunya ada proses yang harus ditempuh dulu. Ya, misalnya pemanggilan orang tua sudah berapa kali dipanggil dan sebagainya, proses sudah sejauh mana, kemudian sudah pernahkah ada komunikasi dengan orang tua kaitan dengan kasus siswanya. Ya, jadi kalau ditanya jadwal, ya tetap khusus untuk anak-anak yang berkasus, misalnya kita sudah sampai sejauh mana, sampai penanganannya, ya kalau sudah beberapa kali, tentunya baru kepada tahap eksekusinya tadi. Ada nggak, Pak, faktor atau orang-orang yang mempermudah Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Ya, tentu saya tidak bisa dengan satu atau diri saya sendiri ya. Kita bantu dengan tim itu kan dari tim manajemen, kemudian tim bimbingan, wali kelas dan sebagainya. Dengan semakin banyaknya informasi, keputusan yang kita ambil kan lebih objektif daripada hanya dengar dari satu orang misalnya. Jika kasus dilema etika yang Bapak tangani selama ini, apakah pernah viral, Pak, di medsos? Misalnya viral, Pak, apakah Bapak merasa nyaman dengan Ya, kasus tersebut? untuk hal ini secara pribadi enggak artinya kasus yang kami ambil kemudian diterima dengan baik oleh orang tua sehingga tidak menjadi viral di media sosial atau di media apa yang lain, dan sampai hari ini secara pengalaman memang tidak ada atau tidak menjadi bumerang bagi kita lah ya, dan istilahnya bahasanya untuk sementara ini aman. Apakah kasus tersebut menyalahi kode etik profesi Bapak yang sekarang, gitu Pak? Ya. Kaitannya dengan etika sebetulnya itu secara hukum memang enggak ya, karena kita berdasarkan kedinasan kan punya tata tertib ya, dan di tata tertib jelas ada sanksinya kan sudah dari ringan itu teguran lisan, teguran tertulis, memanggil orang tua, dikembalikan ke orang tua. Sebetulnya udah ada aturan itu. Intinya itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi maksud Bapak untuk pengambilan keputusan yang Bapak ambil tidak menyalahi aturan kode etik ya Pak. Nah, setelah keputusan yang tadi Bapak buat, apakah ada opsi lain Pak di luar pilihan yang Bapak putuskan selain mutasi anak tersebut seperti itu Pak? Ya, kaitannya dengan anak yang bermasalah melanggar tata tertib sekolah, saya angkat kembali bahwasanya kan ada sanksi yang diterima ya, sanksi ringan tadi teguran lisan barangkali, kemudian ada tertulis dan pemanggilan orang tua dan dikembalikan ke orang tua. Jadi bahasa mutasi itu sebenarnya bahasa dikembalikan kepada orang tua, kita kembalikan orang tua. Nah, orang tua mau seperti apa kelanjutannya, hanya saja dengan konsekuensi kita bahwa anak ini harus tetap sekolah, maka kita bantu orang tua untuk mencarikan kira-kira di sekolah mana yang cocok dengan orang tua tersebut. Baik, jadi maksud Bapak opsi lainnya sebenarnya Bapak itu mengembalikan anak tersebut ke orang tua. Nah, tinggal nanti orang tua yang mengambil keputusan berikutnya ya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya Pak, setelah pengambilan keputusan, adakah kejanggalan atau pertanyaan dalam hati Bapak tentang apakah keputusan saya sudah benar, atau setelah Bapak melakukan refleksi malah menjadi lebih mantap dalam memutuskan kasus dilema etika tersebut Pak? Ya, pertama tentang keputusan yang diambil, saya secara pribadi sebagai manusia pasti berpikir, wah ini keputusan saya benar apa salah ya. Selalu ditimbang-timbang, bahkan beberapa hari setelah itu pasti ada gamang juga, wah jangan-jangan nanti ada mungkin kasus ketidakpuasan orang tua yang akan berimbas kepada kita, itu selalu ada ya. Tapi dibalik itu semua saya juga
optimis, yakin bahwa apa yang saya putuskan itu bukan sesuatu yang barangkali luar biasa, karena memang sudah mendapatkan pertimbangan dari beberapa unsur teman-teman yang memberikan masukan. Ya. Jadi Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengambilan keputusan dan dari masalah tersebut yang menimbulkan dilema etika, Pak? hal yang menjadi masukan cukup berarti bagi saya selaku pimpinan terutama adalah bahwa seorang pimpinan bahwasanya dalam pengambilan keputusan harus benar-benar secara objektif, kemudian memikirkan juga dampak dampak dari keputusan yang diambil. Yang perlu saya cermati ya bahwasanya dalam pengambilan keputusan tentang etika ini satu, benar-benar tidak dengan emosional gitu ya. Yang kedua, pembelajarannya adalah bahwasanya kita sebagai pemimpin harus melihat juga ke bawah, bahwasanya walaupun kita di atas, teman-teman kita di bawah, apakah sudah nyaman dengan apa yang kita sampaikan menjadi sebuah kebijakan, menjadi sebuah keputusan. Kemudian yang terpenting lagi adalah seorang pemimpin bukan apa-apa tanpa orang lain. Jadi saya di sini sebetulnya tidak akan bisa apa-apa tanpa didukung dengan yang lain. Ya, Bapak terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Kami izin pamit. Semoga lancar ya Pak sebagai pemimpin di SMP 25 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Kami di sini ada tugas Ibu untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah. Iya. Terkait dengan praktik pengambilan keputusan Bu. Selama Ibu menjadi kepala sekolah, Bu, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema Bu dalam penyelesaiannya? Kemudian jika ada, mohon berkenan diceritakan kepada kami serta cara penyelesaian masalah tersebut, Ibu. Ada satu kasus yang menurut saya unik dan itu baru terjadi di sini. Oh gitu. Anak-anak itu membuat kegiatan kelas meeting. Ternyata tiba-tiba ada 3 orang anak itu ketahuan bahwa dia bukan murid kami, bukan anak 193 gitu ya. Nah, ketika dipanggil, diproses, saya sampai ikut turun tangan ya, karena itu sudah ke BK juga dengan wali kelasnya. Khawatir kami mengambil tindakan yang tidak pas. Nah, kemudian dibawalah ke ruangan saya. Begitu saya tanyai, nah barulah terungkap bahwa anak ini, yang satu ini namanya Fikri, ini anak ternyata anak yatim piatu. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, dia tinggal bersama neneknya. Nah, jadi anak-anak ini kan ada 3 orang nih yang menyusup, dan ada 3 orang juga yang meminjamkan baju kan, dan mereka semua memang terintimidasi gitu. Jadi anak-anak ini kemudian diberikan penguatan untuk menolak perundungan. Bahkan anak-anak yang tadi terlibat itu juga dipanggil ke sekolah oleh guru BK-nya gitu kan ya. Nah, itu. Di modul yang kita pelajari ini kan ada 2 jenis dilema, Bu. Jadi ada dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Kemudian ada bujukan moral. Bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah,
Menurut Ibu, tadi seperti kasusnya si Fikri ini, mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral Ibu? Seperti itu. Kalau yang Fikri pada posisi ini sebetulnya Fikrinya tidak mau melakukan tindakan pelanggaran, tidak mau melakukan kesalahan, tetapi dia berada pada situasi yang dia terintimidasi. Jadi di sini ada dilema etikanya. Gitu. Baik Ibu, kita lanjut ya Bu pertanyaannya ya Bu. Ya. Jadi selama ini nih, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kita tidak boleh ceroboh, ya kan? Tidak boleh gegabah, tidak boleh cepat-cepat mengambil keputusan. Itu kita harus menggali dulu. Menggali lebih dalam kasus ini, jangan hanya mendengar dari orang lain. Gitu, bisa jadi orang tersebut tidak dalam menggali, kemudian dia menyimpulkan terlalu dini. Gitu. Kemudian juga tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Harus dibicarakan dengan tim, Musyawarah ya Bu. dimusyawarahkan, baik itu dengan wali kelasnya, guru BK-nya, kemudian dengan tim manajemen gitu ya, dengan orang tua. Selanjutnya Ibu, adakah Bu langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Ibu biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema yang seperti itu tadi? Langkah-langkahnya, strateginya tadi adalah dengan check and recheck ya, check and recheck secara lebih detail. Ketika kita mendapatkan satu laporan, jangan dulu disimpulkan, gitu ya. Jadi kita harus periksa dulu secara detail, lebih mendalam, kemudian mendiskusikan itu lebih bijaksana ketika kita mengambil satu keputusan. Oke, gitu. Ibu, satu lagi nih Bu, adakah hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu dengan kita mendekatkan kepada keperluan dari si anak didik. Guru pun harus tetap mengawal. Jadi jangan, oke, anak ini sudah mengatakan yang sebenarnya begini dan dia dilepaskan saja, tidak boleh. Tapi tetap kita kawal perkembangan anak ini sehingga dia terus tumbuh kekuatan mentalnya. Kami lanjutkan ya Bu. Ya, silakan. Nah, dari kasus-kasus yang tadi ini, adakah hal-hal yang merupakan tantangan yang menurut Ibu pengambilan keputusan yang tadi itu menurut Ibu ada kasus yang tadi Ibu ceritakan? Ya, tantangannya adalah anak-anak kami, peserta didik kami ini ada ketakutan untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Pernah nggak atau Ibu punya nggak sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Misalnya jika ada kasus langsung diselesaikan saat itu juga, atau misalnya Ibu jadwalkan punya jadwal tertentu untuk penyelesaiannya? Dua-duanya. Baik, Dua-duanya. Satu, nah ketika kasus itu baru terjadi, jangan ditunda-tunda. Baik. Segera ditangani dulu. Bisa oleh wali kelas, oleh guru BK. Nanti kalau misalnya masih belum terselesaikan, bisa kepada wakil dan bisa juga ke kepala sekolah gitu ya. Nah, kalau saya tadi saat itu juga ditangani dan bisa juga terjadwal. Misalkan pada saat briefing gitu ya kepada guru. Nah, dari penyelesaian masalah yang Ibu hadapi nih Bu, kira-kira ada nggak orang atau faktor yang mempermudah Ibu untuk pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika? Ya, sudah barang tentu pasti ada, gitu ya, pasti ada. Wali kelas, guru BK, tim manajemen. Bahkan kalau untuk kasus kemarin itu, keluarga juga sangat membantu, ya. Neneknya Fikri bersedia datang ke sini, awalnya menangis gitu ya, karena khawatir dikeluarkan anaknya gitu. Tapi kemudian bisa tersenyum, pulang dengan lega dan tersenyum karena tidak hanya tidak dikeluarkan, tetapi anak ini mendapatkan perlindungan. Pertanyaan dari saya yaitu dari kasus dilema etika yang Ibu tangani selama ini, apakah ada yang meluas hingga viral di media sosial? Dan jika ada, apakah Ibu merasa nyaman dengan hal tersebut? Untuk yang kasus penyusupan
anak dari luar itu ke dalam sekolah itu memang tidak viral. Itu mampu kami tanggulangi dan hanya sampai beberapa anak dari luar itu kami panggil juga gitu ya, bicara juga dengan pihak sekolahnya dan lain sebagainya, itu sudah selesai ya. Untuk yang kasus si Fikri tadi Bu, apakah ada juga keputusan Ibu yang bertentangan dengan hukum? Saya rasa tidak ya, karena saya juga tidak melakukan hukuman fisik, tidak juga menghukum dia di depan teman-temannya, tidak. Malah anak ini diberikan penguatan secara mentalitas. Jadi saya rasa tidak ada pelanggaran hukum di situ. Apakah ada keputusan dari dilema etika ini yang berseberangan juga bertentangan dengan etika Ibu sebagai profesi guru, seperti itu? Ya, untuk selama saya memimpin di 193 sih relatif aman ya. Tidak ada yang sampai kemudian harus melanggar etika. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu. Ya, silakan. Dari kasus Fikri yang tadi Bu, dari keputusan yang Ibu buat, apakah ada opsi lain di luar pilihan yang telah Ibu putuskan? Ya, awalnya itu memang ada semacam dilema etika ya, ketika ada guru yang menyampaikan bahwa sudah keluarkan aja anak ini, atau sudah anak ini tidak usah naik. Jadi ada desakan dari beberapa guru untuk anak-anak seperti Fikri ini sudahlah tidak usah dinaikkan atau sudahlah dikeluarkan saja. Saya bersyukur saya tidak mengambil atau terpancing untuk menerima masukan itu. Nah, di dalam hati saya masih mengatakan bahwa saya harus menggali lebih dalam lagi. Mana tahu persoalannya bukan seperti itu, gitu. Nah, ternyata, alhamdulillah ya, saya tidak segera mengambil keputusan. Kalau buru-buru mengambil keputusan, bisa jadi keputusan saya salah. Baik Ibu, terima kasih. Setelah pengambilan keputusan tersebut dari kasus si Fikri ya Bu, Ya. ada nggak sih Bu kejanggalan atau pertanyaan di dalam hati Ibu nih tentang apakah keputusan yang saya ambil ini sudah benar, atau setelah Ibu melakukan refleksi malah menjadi lebih mantap saya memutuskan bahwa kasus si Fikri itu harus seperti ini Bu? Ya, awalnya ada kejanggalan. Ada perasaan janggal, itulah yang justru kemudian saya mengambil keputusan, oke, saya harus lebih dalam lagi menggali kasusnya Fikri ini. Dan ketika saya mengambil keputusan, alhamdulillah saya sudah bulat, mantap bahwa keputusannya bukan anak ini dikeluarkan, tetapi justru anak ini harus dirangkul. Anak ini harus diberikan penguatan supaya dia berani mengatakan tidak untuk perundungan, segala bentuk perundungan. Baik, wah, jawabannya sangat solutif ya Bu ya. Pertanyaan terakhir ya Bu, ini Ya, silakan. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dalam mengambil keputusan tersebut, dan masalah yang menimbulkan dilema etika Bu? Ya, satu, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Yang kedua, menambah pengetahuan saya bahwa anak-anak kita itu masih banyak yang mereka tidak berani speak up. Nah, kita para guru harus melindungi. Anak-anak kan tidak semuanya superior ya. Ada anak-anak kita yang inferior. Gitu. Nah, itu pembelajarannya. Dan yang ketiga, mengambil keputusan itu untuk hal-hal yang sangat besar, hal-hal yang apalagi menyangkut kehidupan anak didik kita, maka sebaiknya didiskusikan, sebaiknya dimusyawarahkan, sehingga keputusan yang diambil itu bisa lebih bijaksana. Baik, sampai di sini wawancara kami kepada Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Sama-sama. diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.